Seorang oknum tidak bertanggung jawab mencuri data pelanggan Telkomsel. Data itu kemudian dipublikasikan ke sebuah akun media sosial. Tersangka adalah karyawan outsourcing daripada Grapari Rungkut Surabaya. Jadi karena dia outsourcing dan bertugas sebagai customer service, dia mempunyai akses terbatas atas data pribadi pelanggan. Sesuai ini, ada data pelanggan yang di Twitter akun opposite 6890 seperti demikian. Namun demikian, yang tertulis di sini adalah diketik kembali. Jadi ini bukan hasil capture yang asli. Diketik kembali oleh pemilik Twitter account ini dan disebarkan pada tanggal 4 Juni jam 8 pagi. 4 Juli ya, saya ulangi 4 Juli jam 8 pagi. Korban pencurian data semacam ini juga terjadi di instansi pemerintahan. Sekitar 230.000 data pribadi dari database pasien COVID-19 di seluruh Indonesia dicuri hacker jahat atau cracker. Data itu kemudian dijual di situs Rate Forums seharga $300 Amerika Serikat. Selain itu, 2,3 juta data pribadi sensitif yang meliputi nama, alamat, nomor induk kependudukan, dan juga nomor kartu keluarga diduga diretas dari situs Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk melindungi data pribadi kita? Beberapa waktu yang lalu, saya sempat kejadian kebobolan di salah satu akun e-commerce, bahwa saya ada tagihan pay letter sejumlah beberapa juta. Padahal saya sendiri belum pernah menggunakan atau mendaftarkan pay letter. Nah, kemudian saya buka aplikasi itu, ternyata di historinya ada transaksi sebanyak tiga transaksi, yaitu tiket pesawat Jakarta Lubuk, hotel di Medan, dan nonton bioskop di Surabaya. Akhirnya saya memutuskan untuk komplain lewat sosial media. Nah, setelah komplain itu kok ya lebih cepat diresponnya. Direspon positif, itu saya agak lebih tenang. Nah, paginya baru dibales, dikonfirmasi, ditanyain identitas dan lain-lain. Nah, ternyata setelah dicek oleh pihak aplikasi tersebut, itu bukan saya yang login. Untuk sampai saat ini pay letternya itu diblokir, di freeze gitu, jadi saya nggak bisa pakai sampai sekarang. Reaksi pertama saya pasti kaget ya. Kaget karena ada transaksi-transaksi yang tidak saya lakukan. Transaksinya itu berupa uang rubble ya, pembayaran ke sebuah situs game online dengan jumlah yang sangat fantastis ya. Ada sekitar sampai 8 juta rupiah lah kalau dirupiahkan gitu. Itu Russian ruble, mata uang Rusia, dan juga US dollar. Hal pertama yang saya lakukan adalah ganti password. Kemudian kita membuat pernyataan di dalam pelaporan itu bahwa transaksi-transaksi tersebut bukan saya sebagai pemilik akun yang melakukannya gitu. Kasus pencurian data memang sangat masif terjadi. Di tahun 2019 kemarin saja ada 4,1 miliar data yang dicuri. Di Indonesia di tahun 2020 ada e-commerce Tokopedia yang dicuri sebanyak 98 juta data penggunanya dan dijual di situs dark web seharga $5.000. Ada juga bineka.com, 1,2 juta data penggunanya dijual seharga $1.200. Internet yang biasa kita pakai sebenarnya terdiri dari 3 lapisan. Analoginya serupa gunung es. Yang pertama, jaringan internet tempat kita biasa mengakses situs semacam media sosial atau situs yang bisa dilacak mesin pencari. Kemudian bagian di bawahnya terdapat deep web.
Bagian ini sebenarnya mencakup sekitar 90% dunia maya atau internet. Dan di tingkat dasar ada dark web atau jaringan gelap. Sesuai namanya, di dalam sini banyak potensi kejahatan. Data pengguna yang diretas biasa dijual di tempat ini. Sementara untuk kasus yang baru saja terjadi menimpa Telkomsel, ini agak sedikit berbeda karena pencurian data terjadi lewat intranet. Apa itu? Akan saya tanyakan kepada teman saya, Ruby Alamsyah, pakar digital forensik. Mas Ruby, beda ya kasus yang terjadi di Telkomsel dengan kasus-kasus yang lain di Tokopedia, data di e-commerce dicuri oleh hacker. Kalau yang di Telkomsel ini hacker juga atau bukan? Baik. Statusnya. Jadi kalau yang Tokopedia, Bukalapak atau yang sejenisnya itu adalah data breach yang terjadi akibat peretasan dari pihak ketiga yang tidak mempunyai hak, lalu tapi dia berhasil masuk ke sebuah sistem, mendownload semua datanya. Nah itu adalah teknik peretasan alias pengambilan data yang tanpa hak. Tetapi kalau yang terjadi di Telkomsel sesuai rilis di kepolisian yang telah menangkap pelakunya kan adalah seorang customer care karyawan outsource. Nah, dia sebenarnya karena status dia sebagai customer service, dia memang mempunyai hak untuk melihat data pelanggan untuk apa? Untuk melayani pelanggan. Di sistem database internal perusahaan. Betul. Ya? Di sebuah komputer yang dia diberikan aksesnya karena dia sebuah customer service. Tetapi yang terjadi adalah dia melakukan pelanggaran atau tindakan kriminal, men-screenshot, memfoto tampilan yang dia akses, lalu menyebarkan ke pihak lain yang tidak berwenang. Ini jadi bukan hacking ya? Bukan hacking sama sekali. Murni moral hazard. Murni ke moral. Mas Ruby, tetapi kalau kita bicara secara umum perlindungan data pribadi di tanah air, sudah secanggih apakah sistem IT yang digunakan? Sudah confirm, menurut saya belum mature 100% alias belum optimal. Ini kita bisa melirik ke kasus-kasus yang besar sebelumnya nih. E-commerce yang 12,9 juta bocor, 91 juta bocor. Logikanya apa? Mereka kan perusahaan-perusahaan unicorn, perusahaan besar gitu kan, yang punya pendanaan cukup besar, apalagi untuk security. Terkesan kalau kebocoran misalnya nih yang terjadi terakhir yang 91 juta itu kan viral di bulan Mei. Padahal kalau kita lihat data yang bocor di internet bisa di-download secara gratis sekarang itu data bulan Maret. Nah, apakah mereka sudah tahu kasus ini di bulan Maret atau memang baru tahu saat viral? Kan kalau viral dan mereka baru tahu di bulan Mei itu kan terlambat dan berarti mereka nggak aware gitu kan. Itu kan dari sisi providernya ya. Betul. Bagaimana dari sisi kita sebagai konsumen? Apa yang harus dilakukan untuk paling tidak meminimalisir data kita supaya tidak lebih mudah dicuri? Pastikan kita email itu passwordnya baik dan rutin diganti serta menggunakan two-factor authentication. Nah, itu dia. Keyword satu, betul. Itu belum cukup. Apa? Belum cukup. Belum cukup. Karena gini, memang akan biasanya akun apapun tuh akan nge-link ke sebuah email kan. Jadi kalau email kita paling rentan, paling gampang. Jadi kuncinya di email ya? Salah satunya di email. Oke, catat. Jadi kuncinya nomor 1 adalah lindungi dulu email kita dengan two-factor authentication. Selanjutnya pastikan kode OTP apapun yang kita terima SMS kita, baik yang kita minta maupun kita tidak minta, jangan pernah sharing ke siapapun. Lalu pastikan device kita aman dari segala jenis kayak virus, malware, spyware. 3 hal itu dilakukan, mestinya kita bisa menghindari kecerobohan yang sengaja ataupun tidak disengaja. Kalau nomor handphone kita penting bagi kita, kita mau jaga privasinya, ya udah gunakan nomor handphone lain di situ. Jadi kalau bocor itu ya itu biarin aja. Saya nggak pakai buat yang lain kayak jadi, gitu. Harus ada 2 device ya? 2 device, 2 account. Jadi kesannya kita ada multi profile gitu ya, multi personality. Padahal enggak. Kalau gitu urusan berikutnya, masalah berikutnya adalah duit, harus beli handphone satu lagi. Oke Mas Ruby, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam 32 regulasi yang berbeda. Masalahnya, belum ada undang-undang yang spesifik mengatur persamaan definisi tentang data pribadi. Sementara negara tetangga sudah punya aturan perlindungan data. Awal tahun 2013 misalnya dibentuk Komisi Perlindungan Data di Singapura. Malaysia malah sudah bergerak lebih awal.
Aturan perlindungan data pribadi sudah disahkan sejak tahun 2010. Di Indonesia, RUU PDP mengatur hukuman pidana penjara 7 tahun atau denda maksimal 70 miliar rupiah bagi pelanggaran penggunaan data pribadi. Untuk menjaga keamanan data pribadi kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan penegakan hukum saja, tetapi juga ada peran serta kita untuk melindungi sebaik mungkin data-data pribadi kita. Yang pertama begini nih, kita kan sering ya menerima SMS, pesan atau WA gitu yang sebenarnya isinya spam, penipuan. Anda memenangkan undian A, B, C, D, E begitu ya. Sebenarnya itu palsu. Karena ketika kita mengklik link yang disediakan lewat spam tadi, itu sebenarnya menjadi pintu masuk data pribadi kita dicuri. Identitas kita bisa dicuri. Sampai akun e-commerce kita bisa dicuri. Ya, ada dompet digital kita. Yang paling berbahaya lagi adalah bisa mencuri data akun perbankan kita. Dan itu sangat merugikan. Nah, soal malware yang tadi saya sebut, karena berisi virus atau berisi link untuk membuka data pribadi kita, saya ingin menunjukkan demonstrasinya berikut ini. Nah, tadi kita sudah tahu ini handphone yang sudah kena target. Kita bisa memonitor menggunakan web application. Nah, setelah ini kita coba masuk ke dashboard untuk mengkontrol handphone yang sudah kita sadap. Nah, ada banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari handphone yang sudah kita sadap. Mulai dari SMS, ini kita bisa lihat data SMS-nya, bisa kita baca komunikasinya mereka gitu. Kemudian ada MMS kalau kita perlu, kemudian ada call record. Nah, di sini kita bisa tahu, bisa mendengarkan kalau misalkan target kita ini menelpon atau menerima telepon gitu. Selanjutnya yang cukup menakutkan adalah adanya fasilitas atau fitur remote control. Kenapa? Karena di sini kita bisa melakukan kontrol terhadap handphone target. Itu tanpa sepengetahuan target. Jadi handphonenya biasa saja. Nah, ini bisa lihat nih sebenarnya target saya ini lagi ngapain. Mungkin dia lagi ngirim WA atau dia lagi ada di mana. Kita juga bisa melakukan explore terhadap file-file yang ada di handphone tersebut. Kemudian kita juga bisa melakukan aktivasi perintah-perintah yang ada di handphone dan lain-lain. Nah, ini semua bisa kita lakukan secara remote dari manapun juga. Ketika kita mendapatkan link dari orang-orang yang tidak jelas itu siapa pengirimnya gitu, apalagi sekarang kita banyak juga menerima link melalui jalur SMS. Jangan pernah melakukan klik link tersebut gitu. Jangan pernah melakukan ketika sudah tidak sengaja kita melakukan klik, jangan pernah mengisi apapun di link tersebut begitu. Kenapa? Karena ketika kita melakukan clicking terhadap sesuatu yang kita tidak tahu, bisa jadi yang kita klik itu adalah perintah untuk menginstal malware ke handphone kita. Nah, saya juga punya tips bagaimana supaya data pribadi kita di internet tidak dicuri. Yang pertama, rajinlah mengganti password di akun media sosial dan terutama email Anda. Atau buat password yang susah deh, pokoknya sesulit mungkin. Tetapi kita harus hafal ya. Dan juga gunakan 2-factor authentication. Itu saja juga belum cukup. Dan yang kedua adalah rajinlah kita menghapus data-data personal information kita di akun media sosial kita. Seperti misalnya alamat rumah, nomor telepon, itu nggak usah deh. Itu nggak penting karena membuka celah untuk dicuri atau disalahgunakan. Kemudian berikutnya adalah, nah ini yang paling sulit sekali ya, kita menghilangkan kebiasaan mencari hotspot atau Wi-Fi gratis. Itu sebenarnya juga rentan untuk pencuri-pencuri data masuk lewat akses itu. Dan yang terakhir adalah rajinlah Anda mengupgrade sistem informasi yang ada di device atau di handphone Anda, karena itu bisa mengupgrade antivirus atau anti-malware. Begitu Anda masuk ke dunia maya, tidak ada yang bisa menjamin secara penuh keselamatan data pribadi Anda. Saya, Anda, kita semua hanya bisa meminimalisasi risiko tersebut dengan menciptakan tingkat keamanan semaksimal mungkin. Saya Wahyu Wibowo. Kita bertemu di 15 Minutes berikutnya. Metro TV